Berarti setelah kita tahu determinannya 1, kemudian akan dicari A inverse dengan adjoin A. Berarti kita harus cari kofaktor 1,1 dan seterusnya ya. Pertama kita cari M11. M11 itu berapa nilainya? Cos theta ya. Cos theta. Berarti C11 cos theta 0 kan? C11 sama cos theta. Kemudian M12 baris 1 kolom 2 min sin theta. Sin theta. C12 adalah sin theta. Betul ya? Kalau saya salah tolong dikoreksi ya nanti ya. M13 baris 1 kolom 3 0. juga 0. Kemudian M21 baris 2 kolom 1 sin theta. Sin theta min sin theta. Ya, jadi C21 min sin theta. Ya, M22 cos theta. Di C22 juga cos theta. M23 0 ya, 0. Jadi C23 juga 0. Kemudian yang baris terakhir C31 M31 0 ya. 0. Jadi C31 juga 0, kemudian M32 ya. 32 0 juga. C32 juga 0. Kemudian M33 itu 1 ya tadi ya. Cos kuadrat plus sin kuadrat. M33 juga 1. Sama kan karena 3 tambah 3 itu genap. Baik, sekarang jadi matriks kofaktornya adalah saya tulis CIJ gitu ya. Matriks kofaktornya adalah cos theta, sin theta, 0, kemudian min sin theta ya. Min sin theta, cos theta 0, kemudian 0,01. Kemudian kita cari adjoin dari CIJ transpose sama dengan adjoin A sama dengan cos theta, sin theta, 0, cos theta 0, 0, 0, 1. Begini ya. Sehingga determinan A kali adjoin, berarti 1/1 kan ya. 1/1 dikali adjoin A. Berarti tetap nilainya sama seperti adjoinnya. Jadi cos theta min sin theta 0. Ini sin theta, cos theta 0, 0, 0, 1. Jadi ini nilai inversnya. Bisa dipahami ya? Nggih, bisa, Bu. Baik. Nomor 23 sekarang. Gunakan aturan Cramer untuk menyelesaikan use Cramer's rule to solve. Oh, jadi kita hanya menyelesaikan Y saja ya, tanpa harus menyelesaikan X, Z, dan W. Jadi keuntungannya kita menggunakan aturan Cramer itu kita bisa mencari solusi dari salah satu aja. Kalau kita pakai operasi baris elementer, kita pakai operasi eliminasi Gaussian, itu kita harus menyelesaikan untuk semua variabel kan? Kita nggak bisa menyelesaikan untuk satu variabel aja. Kalau misalnya eliminasi masih bisa, ya substitusi juga masih bisa. Dan ini aturan Cramer juga memungkinkan kita untuk menyelesaikan hanya untuk 1 atau 2 variabel gitu ya. Jadi di sini hanya diminta untuk menyelesaikan di Y ya. Baik. Di sini ya. Akan dicari solusi untuk Y. Akan dicari solusi untuk Y. Berarti kita harus cari determinan A sama determinan AY. Berarti gitu ya. Jadi determinan A itu adalah 4, 3, 7, 1. Kemudian 1, 7, 3, Y. Sorry kok Y. 1. 1 min 1 min 5, 1.
1182. Gini ya. Kira-kira yang mudah pakai ekspansi kofaktor dengan baris atau kolom keberapa ini, Dek? Baris pertama, Bu. Baris pertama ya. Baris pertama, kita pakai baris pertama. Berarti 4. Kemudian 7 min 11, 3 min 58, 112. Ini ya. Terus ditambah satunya nggak usah tak tulis ya. Karena kan 1 nilainya kali 1 ya tetap 1. Kemudian yang kedua berarti 3 min 1, 1. 7 min 58, 112. Terus ditambah 371. Betul ya? 738. Yang itu loh, Bu, ya. Habisnya 4, itu kan bukannya min negatif. Ya, oh ya. 1. Negatif ya, dikurangi ya. Kurangi. Karena ini baris kedua kolom ke baris ke-1 kolom kedua. Ya, 738 kemudian 112. Kemudian dikurangi lagi ya. Sisanya yang ini berarti apa Rek tadi? 37 min 1 berarti ya. Mana aku selesai 3, 7 min 1, kemudian 7, 3 min 5, 1. Ini kita cari nanti ekspansi kofaktornya masing-masing dari matriks tersebut. Oke. Yang pertama berarti 4 dikali ekspansi kofaktor baris keberapa ini? Baris 3 aja ya. Ya, baris 3 ya. Ya. Toh nanti kan hasilnya sama mestinya. Ya, jadi baris ketiga kita pakai ekspansi kofaktor baris ketiga 1 dikali min 1, 1 min 58 dikurangi 7138 ya. Terus ditambah 2 kali 7 min 1, 3 min 5. Aduh, tulisan saya jelek sekali. 3 min 5. Begini ya. Oke. Ya. Kemudian dikurangi, ini ekspansi kofaktor baris ketiga lagi aja ya. Biar sama gitu. Ekspansi kofaktor baris ketiga. Berarti sama ya, 11 min 58 dikurangi min 11. Ya, min 11. Min 1, 1, min 5, 8. Benar ya? Kemudian 3178 ditambah 2 kali 3 min 1, 7 min 5. Gini ya? Iya. Ya. Kemudian yang ketiga, lagi-lagi pakai ekspansi kofaktor baris 3 aja. Ya kan? 7138 dikurangi 3178. Kalau salah benerin ya. Ditambah 2 kali 3773. Oke. Terus sudah plus ini sekarang min dikurangi yang ini ekspansi kofaktor baris ketiga ya. 7 min 1, 3 min 5 dikurangi 3 min 1, 7 min 5 ditambah berapa itu? 3773. Ini ya. Oke. Berarti yang pertama ini apa? Min 8 plus 5. Min 3 ya. Min 3, min berapa itu? 7 kali 8 kurangi 3. 43, Bu. 43. 53. 52. Sebentar. 56 7 ya? dikurangi 3. Bentar, ini benar 7 ya? 7, Iya. 8. Oke ya. Tulisan saya yang nggak bagus memang. Ini nggak tahu ini ada masalah dengan ini loh, Rek. Apa? Tab saya ini, writing tab saya ini agak bermasalah. Jadi saya nulisnya nggak bagus dari kemarin dah begitu. Nggak tahu habis jatuh atau bagaimana.
Oke, berarti berapa ini? 7 kali 8 dikurangi 3. Berapa, Rek? 53. 53 ditambah 2 kali min 35 plus 3. Min 32 62. kali 2. Min 62. Min 64. Min 4. Kita langsung tak kurangi aja ya. Min 64. Gini ya. Kemudian dikurangi dengan 3 sama. Terus dikurangi 24 min 7 berapa? 17. Plus. Itu 24 kurangi 7. 17. Ya. Iya. 17 ditambah 2 kali ini min 15 plus 7. 6. Min 15 plus 7, 8. Min 8. Min 16. 8 dong. 8 kali 2 min 16. Min 8 kali 2. Min 16 ya. 16. Oke, terus ditambah dengan ini sama seperti tadi ya. Yang ini ya. 53 berarti ya. 53. Ini kurangi ini sama seperti ini. Min 17. Betul ya? 16, 24 kurangi 7, ya betul, 17. Terus plus 9 kurangi 49. Negatif berarti ya. Min 40, min 80 berarti ya. Iya, Bu. Betul ya? Iya. Terus dikurangi min 15 plus 3. Min 15, min 35. Min 35 plus 3. Min 32. Min 32. Terus dikurangi min 15 plus 7. 8. 8 ya, oke. Min 15 plus 7, min 8 ya. 8. Min 8 berarti plus 8 kan? Betul ya? Iya. Kemudian ditambah dengan 40. Min 40. Min 40. Oke, min 40. Oke. Berarti sekarang kita kalikan min 12, min 212 gini ya. Iya, Bu. Betul ya? 6, 256. Betul nggak? Hitung-hitungan saya. Kan, atau langsung aja kita ini kan deh. Min 3, min 17, min 16. Ini Min 36. min 36, berarti plus 36 ya. 36. Iya, Bu. Terus yang ini berapa hasilnya? 53, 17, 80, 97 kurangi 53. 46. 97 kurangi 53. Berapa? 44. Berarti min 44 ya. 44. Negatif kan? Kemudian yang terakhir ini adalah min 32, min 40, min 72. Min 72 tambah 8. Min Min 72 tambah 8, 64. 44 Iya. juga. 64. 6. 64, Bu. Min 72 tambah 8. Ya, min 64 ya, berarti plus 64 Plus 64. ya. Oke, berarti ayo berapa ini? Berapa Rek ini, Rek? Kalian sudah ngitung kan? Kalian kan sudah mengerjakan toh? Iya, Bu. Ayo, Itu berapa Bu, jawaban? yang min 12, min 212, min 256 itu dari mana gitu? Dari ini, 4 kali 3, 4 kali min 53, 4 kali min 64. Ini tadi kan 4 yang awal ini. Oh, Kita kan pakai ekspansi kofaktor baris pertama, ya kan? Berarti 4 dikali
sorry ya, M11. A11 kali M11. Nah, yang ini kita pakai ekspansi kofaktor, kita cari determinannya toh. Kita pakai ekspansi kofaktor baris ke-3 ya. Berarti M31 kurangi M32 tambah 2 kali M33. Ini kali 4 semuanya. Kan ini 4 kali determinannya ini. Ya wis. Kalau yang lain kan nggak ada pengalinya, artinya kan pengalinya 1. Jadi nggak kita kalikan. Kalau saya itu ini Bu, pakai kolom yang ketiga. Yang mana? Boleh-boleh aja, hasilnya berapa? Harus sama atau? Kalau saya hasilnya 9 Bu. Saya pakai baris pertama, Bu. Hasilnya itu min 424. Wow, Kak, sama ya. Jadi harus sama ya. Kalau ada yang tidak sama, mungkin salah satu di antara kalian salah. Entah saya, entah kamu, entah yang lain. Harus sama karena determinan itu nilainya pasti 1. Mau pakai ekspansi kofaktor dengan berapapun. Ayo coba ini berapa wis? Min 12, min dan seterusnya. Min 424. 24. Oh iya deh, Bu. Sama-sama. Nah, ya mungkin yang sama itu yang punya Mas Miftah dulu mungkin yang salah ya. Dicek lagi Mas Miftah ya. Iya, Bu. Mungkin ada perhitungan yang kurang teliti. Nah, seringkali memang begitu sih. Kadang nggak teliti karena ini kan cukup banyak ya, cukup banyak. Hitungnya cukup banyak, jadi memang butuh ketelitian. Oke, yang jelas harus sama. Oke, sekarang determinan A. Nah, sekarang karena kita mau nyari kita mau cari solusi untuk Y, berarti kita cari determinan AY, gitu ya. Determinan AY itu ketika kolom yang mewakili variabel kita ganti dengan matriks konstanta ya. 61 min 33. Berarti 4, 3, 7, 1, 61 min 33. Betulkah? 61 min 33 betul. Kemudian 1 min 1 min 51. 1 min 1 min 5, 1. Kemudian 1, 1, 8, 2. Tapi ya belum tentu juga saya yang benar loh ya. Dicek aja. Mungkin kalau ada kesalahan ya tolong diperbaiki itu. Tapi kayaknya sih sudah betul. Kayaknya. Kita cari. Kayaknya loh ya. Karena ada 2 yang nilainya sama itu kan begitu. Kita cari pakai ekspansi kofaktor baris atau kolom keberapa ini Rek? Enaknya? 2 Ibu, 2. Baris kedua ya. Oke. Baris kedua ya. Yang 6 Bu, yang 6. Ya, baris kedua aja ya. Baik. Berarti 3 apa ini isinya? 6, 1, 1 ya. Min 3, min 5, 8. Tulisan saya nggak bagus, Rek. Sama dengan 3 dikali M23 kan? M21 ya. M21-nya adalah 6, 1, 1, kemudian min 3, min 5, 8, 3, 1, 2. Gini ya. 3, 1, 2. Oke, kemudian dikurangi dengan, karena pengalinya 1. Mohon maaf. Ya. Itu, yang kan itu di baris kedua, kolom ke-1. Jadi yang 3-nya itu min, terus yang 1-nya itu nanti yang plus. Oh iya, benar. Oke, terima kasih diingatkan. Gini ya, berarti yang ini adalah 4, 1, 1, ini ya. Terus 7, min 5, 8, 1, 1, 2, gini ya. Terus ini min, harusnya min, tapi karena min 1 berarti plus, ya. Oke. 4, 6, 1, betul ya. 3, 1, 1, 7, kan dong, 7 dulu dong. Iya, 7 min 3, 8.
kemudian 1, 3, 2. Gini ya. Kemudian ini plus ya. Plus berapa ini, Rek? 461 ya. 4, 6, 1, 7, 3, min 5. Min 3, min 5. Kemudian 1, 3, 1. Gini ya. Oke. Baik, ini min 3. Kita pakai ekspansi kofaktor baris pertama ya. Yang banyak satunya. Banyak satunya. 6. Langsung aja, berapa ini determinannya? Min 108. Min 18. Banget. 10 min 8, min 18. Terus baris pertama ya. Berarti kalau baris pertama kita kurangi ya. Kurangi dengan berapa ini? Langsung aja determinannya. 10. Set. Min 6, min 24. Min Min 30. 30 ya. Min 30. Terus ditambah dengan 12. yang terakhir min 3 plus 15 ya, 12. Gini ya. Oke. Kemudian ditambah dengan langsung aja ya. Ini ekspansi kofaktor ke berapa dulu? Baris ketiga aja ya. Ya kan? Baris ketiga aja ya. Jadi 8 plus 5, 13. Kan? Kurangi yang ini dihilangi. Jadi 32 kurangi 7. Berapa, Rek? 15 ya? 25, oke, 25 ya. 25 plus 2 kali min 27. Ya. Ya. Min 20, min 7. Terus kemudian yang ini pakai, wah ini enggak enak semua ini. Yang baris ketiga aja yang paling kecil angkanya ya. Baris ketiga aja. 48 tambah 3. 51 ya. 51 dikurangi 3 kali 32 min 7. 32 min 7 berapa? 25. 25 ya. 25 ditambah 2 kali min 12 min 42 berapa? Min 4. Min 12 min 42 berapa, Rek? Min 54. Betul ya? Iya. Oke, kemudian yang terakhir kita pakai ekspansi kofaktor baris ketiga lagi ya. Baik, baris ketiganya berarti min 30 plus 3. Min Min 27. 27. Ditambah, dikurangi dong ya. Dikurangi 3 kali min 20 min 7. Min 27. Betul ya? Ditambah min 12. Ini sama kayak tadi ya. Min 12 min 54 ya berarti ya. Min 54. Oke, seperti ini ya. Nanti kalau ada yang salah tolong diperbaiki ya. Baik, terus ini berarti jawabannya adalah 18 kali 18. Berapa, Rek? 3 kali 6, 18. Kali 18. 18 kali 18. 4 belakangnya. 18 kali 18 berapa? Belakangnya 4. Lebih dari 200. 15 kali 15 itu 15 kali 15 kan 256, berarti lebih dari 250. 324. 324 ya. Positif ya. Terus min 90 ya. Min 90.
min 36 ya. Terus kemudian ditambah dengan 13 kurangi 25 min 12. 12 min 12 min 54 min 12 min 54 66. min 66. 66 ya. Negatif Ya, kan? Ibu. Terus ditambah dengan yang ini 51 kurangi 75 24 min 24. 51 kurangi 75 min 24 min 24 dikurangi berapa ini? 108 ya. 108. Min 24 min 108. 32 132. Min. min 132 Negatif ya. Terus yang terakhir 0 0. Kok bisa 0 ini negatif ini hasilnya? min 27 30 kurangi min 57 min 54 min 111. Bener ya? Lebih itu min. itu kan min 3 dikali min 27 Oh iya ya. Saya nggak lihat 3-nya. Berapa, Rek? 0. 0 0 ya? iya Oke, plus 0. Nah, kemudian kita selesaikan yang ini berarti ya. Berarti, ayo hitungan berapa itu? 0. 0, Ibu. 0 ya? Iya, tak? 0 tak? Ya, Bu. 0. Ini tak berarti ini tambah ini tambah ini tambah ini. 6 tambah 6 12 4. Iya benar. 0. Ibu 0. Ya, 0 ya. Berarti 0 jawabannya. Jadi X-nya jadi Y sama dengan determinan AY per determinan A. Berarti 0 per min berapa tadi? 424 ya. 424 sama dengan 0. Jadi Y-nya 0. Wah, susah-susah nyari jawabannya 0 ya. Tapi 0 pun juga merupakan jawabannya, bukan tanpa jawaban. Ya, jawabannya 0 gitu. Oke. Ya, saya kira bisa lah. Ini mungkin kalau ada salah-salahnya masalah ketelitian aja mungkin gitu ya. Jadi nanti harapannya ketika ujian ya harus teliti betul-betul gitu ya. Baik, ada yang mau ditanyakan untuk latihan soal? Tidak ada saya kira ya, cukup ya. Baik, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Sebetulnya saya masih ingin, Pak, nanti aja deh. Yang nomor 29 sama 30 ini. Nanti nggak apa-apa ya, setelah saya jelaskan. Baik, selanjutnya ini 2.2 ya. Jadi kita bisa, kalau kemarin kita melakukan pencarian determinan dari satu matriks dengan menggunakan ekspansi kofaktor gitu ya. Nah, sekarang kita bisa mencari determinan dari satu matriks kalau diketahui matriks lain yang sesuai. Oke ya. Jadi kita bisa gunakan matriks lain yang sesuai. Katakanlah misalnya ada matriks A. Matriks A ini kita lakukan operasi baris elementer, suatu operasi baris elementer sampai jadi matriks A aksen. Nah, nanti operasi baris elementer itu akan mempengaruhi determinannya. Seperti apa pengaruhnya? Kita lihat di sini ya. Nah, tapi sebelumnya kita harus lihat dulu ada beberapa teorema dasar di sini ya. Teorema yang pertama, kalau misalnya matriks A itu punya baris atau kolom yang terdiri dari semuanya 0, maka determinannya pasti 0. Oke, ini sudah jelas ya, karena untuk mencari determinan kan kita bisa menggunakan ekspansi kofaktor baris atau kolom. Yang itu semuanya pasti nilainya sama ketika kita mencari dengan menggunakan baris atau yang lain. Apabila salah satu baris atau kolom semuanya terdiri dari 0, kita pakai dia sebagai ekspansi kofaktor, maka nilai determinannya kan pasti 0. Gitu ya. Jadi selain
kemarin kita sudah lihat kalau misalnya ada matriks yang barisnya atau kolomnya itu apa istilahnya itu? Sama ya, sama atau sama ya kalau kemarin ditukar dengan baris pertama. Jadi katakanlah misal baris pertama dengan baris ketiganya sama, berarti determinannya 0, gitu kan? Kemarin kita sudah latihan juga masalah itu. Nah, selain itu juga kita bisa lihat baris atau kolomnya terdiri dari 0 semua atau tidak, gitu ya. Oke, jadi seperti ini buktinya kalau kita pakai ekspansi kofaktor dengan baris yang terdiri dari 0 semua itu, maka determinannya pasti 0. Oke. Kemudian determinan dari suatu matriks sama seperti transposnya, ya. Jadi determinan matrik A sama dengan determinan matrik A transpos. Karena transpos itu sebetulnya hanya memindahkan baris jadi kolom dan kolom jadi baris. Ya, ketika kita menggunakan ekspansi kofaktor pada matriks A itu baris pertama, pasti hasilnya akan sama dengan ketika kita mencari determinan A transpos terhadap dengan menggunakan ekspansi kofaktor kolom pertama, ya kan? Karena baris jadi kolom. Bisa dipahami ya? Jadi nilai determinannya pasti sama begitu. Oke, nah itu merupakan teorema dasar ya. Jadi teorema dasar yang harus kita ketahui. Nah, sekarang apa hubungannya antara determinan dengan operasi baris elementer? Kemarin operasi baris elementer itu ada apa saja, Rek? Yang kalian masih ingat? Ada berapa operasi penting? Ada berapa? 4. 4 apa? 4 ya? Ya udah 4. Yang pertama adalah tukar operasi baris elementer kemudian apa aja? Ada 3, Bu. Ayo 3 apa 4? 3. 3 apa 4? 3, Bu. Ayo pasnya berapa? 3, Bu. 3 ya, 3. Ya. Coba yang pertama apa? Dikalikan dengan konstanta yang tak 0. Oke. Konstanta yang tak 0. Kemudian yang kedua? Tukar baris. Tukar barisnya ya. Kemudian yang terakhir? Ditambah dengan kelipatan baris yang lain. Kelipatan baris yang lain. Oke, ditambahkan dengan kelipatan baris yang lain. Nah, elementer itu juga mempengaruhi determinan ya. Kalau kita lihat di teorema 223 ini, misalnya matriksnya n kali n ya. Jadi jelas ya untuk mencari determinan inverse kita bekerja di matrik persegi terus ya. Jadi nggak mungkin di matrik yang lain. Jadi harus persegi. Nah, kalau misalnya yang pertama nih, yang misalnya kalau matriks B diperoleh dari matriks yang lain dengan menggunakan yang pertama tadi yaitu dikalikan dengan suatu konstanta konstanta K, maka determinannya B itu sama dengan K kali determinan A. Ya. Jadi determinan B sama K kali determinan A. Oke. Nah, kemudian yang B di sini kalau misalnya matriksnya itu ditukar barisnya, ya, jadi ditukar barisnya, maka determinannya negatifnya determinan yang sebelumnya, yang awalnya tadi. Oke. Yang terakhir, kalau misalnya matriks itu dengan kelipatan matriks yang lain, maka determinannya sama. Oke, mungkin kita bertanya-tanya kok bisa begitu ya? Atau enggak, jangan-jangan. Kalian harus mulai bertanya-tanya ya. Setiap mendapati suatu teorema atau pernyataan itu kalian harus mulai punya apa namanya keingintahuan yang besar begitu ya. Loh kok bisa itu? Kalau saya sih bertanya-tanya ketika membaca ini kok bisa ya gitu. Kalian enggak? Iya enggak? Atau enggak terima aja apa adanya gitu ya. Jadi enggak usah neko-neko gitu ya. Tanyalah kok bisa gitu. Makanya orang matematika itu tidak mudah percaya dengan omongan orang ya. Jadi selalu buktinya mana gitu. Kok bisa, buktinya mana?
Jadi makanya yang perempuan-perempuan tuh kalau belajar matematika nggak gampang ditipu sama laki-laki. Aku cinta padamu begitu. Tunggu dulu buktinya mana itu. Kalau yang belajar matematika, kalau yang nggak belajar matematika ya mungkin ya lebih mudah ditipu lah daripada Oke, yang Bu. tidak belajar Terutama matematika. cowok-cowok matematika biasanya itu setia, Bu. Korelasinya di mana ya? Tunggu dulu, kita tidak bisa langsung percaya perkataan itu ya. Buktinya mana? Buktinya mana dulu? Harus ada buktinya. Ambil sebarang laki-laki yang belajar matematika, buktikan dia setia. Kalau bisa dibuktikan berarti pernyataan kamu benar. Kalau tidak bisa dibuktikan, ada loh. Misalnya di kelas ini siapa misalnya. Ya di Rahman misalnya nggak setia, udah terpatahkan kata-kata kamu itu. Ada satu aja yang tidak setia, berarti sudah nggak bisa itu ya. Nah, makanya kalian harus tanya ini, dari mana ini berasal. Kalian harus kepo. Jadi seorang yang belajar itu harus kepo. Jadi pengen tahu gitu ya. Nah, ini dari mana sih sebetulnya? Oke, kita lihat sama-sama ya. Kita cari tahu bersama-sama dari mana dia berasal. Nah, untuk yang pertama, mungkin di sini kita tidak membuktikan secara umum ya. Jadi nanti buktinya itu analog untuk setiap ukuran matriks. Jadi di sini disampaikan we omit the proof, but to give example untuk mengilustrasikan hanya untuk determinan yang 3x3. Oke, kalau untuk yang determinan 3x3, contohnya misalnya untuk yang pertama, ini ya untuk yang pertama. Jadi matriks B itu adalah, katakanlah, saya mungkin harus menulis kalau seperti ini ya, tidak sesuai. Jadi misal ya, misal A itu adalah matriks yang isinya A11, A12, A13, kemudian ini A21, A22, A23, A31, A32, A33, begini. Kemudian matriks B itu adalah matriks K kali A. Ya, matriks K kali A. Nah, ini berarti, bukan K kali A. Karena operasi baris elementer itu kan mengalihkan hanya satu baris saja ya. Jadi K dikali baris pertamanya A. Gitu. Jadi K11, KA12, KA13, yang lainnya tetap. Ini ya. Kemudian ini A31, A32, A33. Nah, sekarang misal kita mau mencari determinannya B dengan menggunakan ekspansi kofaktor baris pertama. Ya. Dengan menggunakan ekspansi kofaktor baris pertama. Berarti apa, Rek? K kali apa ini berarti? KA11, ya kan? C11, gini ya. Dikurangi KA12, C12. Ditambah KA13, C13. Gini ya. Nah, ini kan K-nya bisa kita distributif ya. Jadi ini tinggal A11C11 min A12C12 plus A13C13. Yang di dalam kurung itu kan adalah determinannya matriks A berdasarkan ekspansi kofaktor baris pertama ya. Jadi ini K dikali determinan A. Sehingga determinan B itu K kalinya determinan A. Sama seperti yang ini tadi. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Itu buktinya. Nah, ini mungkin gambarannya seperti ini. Nah, kalau yang ditukar baris, bagaimana Bu yang ditukar baris? Kalau ditukar baris kok bisa negatif? Jadi misalnya saya punya matriks A-nya seperti itu ya, kemudian saya punya matriks C. Matriks C-nya saya tukar baris pertama dengan baris kedua. Jadi A21, A22, A23, terus apa lagi nih? A11, A12, A13, tak tukar ya. A31, A32, A33. Gini ya. Berarti determinan C, kalau saya pakai ekspansi kofaktor baris pertama, misalnya ya, ekspansi kofaktor baris pertama, berarti apa? A21, C21. Kok C tadi kan saya pakai C, jadi plus dong. Ini.
Ya, kalau pakai M baru negatif ya. Pakai kofaktor kok. Plus A22C22 plus A23C23. Nah, tapi ini kalau kita perhatikan nanti kalau kita arahkan ke matriks A tadi, nilainya kan negatifnya ya, karena ini terletak di baris kedua. Ya, atau lebih gampangnya saya pakai M deh misalnya. Kalau saya pakai M kan jadinya A21, M21, min A22, M22, plus A23, M23. Gini ya. Nah, ini kan sama seperti negatifnya dari determinan A. Atau gini, ini kalau misalnya saya kalikan dengan negatif dari negatif A21 M21 plus A22 M22 plus min ya. Ini saya kalikan negatif, kemudian saya negatifkan lagi. Plus jadi ini min yang terakhir. Min A23 M23. Nah, yang di dalam kurung itu kan determinan A ya. Melalui ekspansi kofaktor baris kedua. Ya kan? Baris keduanya ini negatif, positif, negatif. Jadi kalau barisnya ditukar, determinannya jadi negatif. Bisa dipahami ya? Iya, Bu. Oke. Nah, yang terakhir begitu. Tapi yang terakhir ini coba kalian buktikan sendiri. Nanti aja ya. Nah, saya minta nanti dibuktikan sendiri yang terakhir ini kenapa bisa sama. Nanti aja terakhir. Nah, artinya sekarang kita bisa mencari suatu determinan dari determinan matriks yang lain, gitu ya, dengan menggunakan operasi baris elementer. Kalau di salah satu barisnya dikalikan K, determinannya dikali K. Kalau ditukar barisnya, determinannya jadi negatif. Kalau ditambah atau dikurang dengan kelipatan, maka determinannya tetap. Begitu. Nah, ini berlaku juga untuk matriks elementer. Kita tahu matriks elementer itu adalah matriks yang diperoleh dari matriks identitas dengan hanya menggunakan satu tahap saja operasi baris elementer. Masih ingat ya? Lupa, ya sudah, tidak apa-apa. Memang kalian cepat sekali move on orang-orangnya ya. Jadi yang seminggu, 2 minggu yang lalu dibahas sudah lupa, tidak apa-apa wis. Itu kelebihan kalian memang. Yang mas kita bahas inverse, masih ingat ya? Kita kan pernah bahas inverse. Jadi inverse itu diperoleh dari mana sehingga mencari inverse. Kalian masih ingat lah. Intinya matriks elementer itu adalah matriks yang diperoleh dari matriks identitas dengan hanya menggunakan satu tahap saja operasi baris elementer ya. Kalau lupa scroll up. Nanti ya di atas ada penjelasannya. Nah, kalau begitu misalnya matriks elementer di setiap matriks identitas itu kan determinannya adalah 1 ya. Ya enggak? Matriks identitas itu determinannya 1. Kalian percaya enggak omongan saya? Ya. Matriks identitas itu determinannya 1. Matriks identitas itu determinannya 1. Gimana? Percaya atau tidak percaya? Buktikan dulu. Matriks identitas itu matriks sebetulnya kan matriks segitiga atas dan bawah kan? Ya, jadi antara dia juga segitiga atas, dia juga segitiga bawah. Ya, matriks identitas karena diagonal utamanya saja yang ada nilainya selain 0. Jadi selain diagonal utama nilainya 0 semua. Nah, kemarin kita sudah bahas tuh kalau misalnya matriks diagonal, matriks segitiga, baik segitiga atas maupun segitiga bawah, mencari determinannya sama seperti mengalihkan diagonal utamanya saja. Masih ingat? Itu baru minggu kemarin. Masa udah move on minggu kemarin? Belum lah. Masih ingat ya, minggu kemarin tuh kita bahas tuh. Iya tuh. Ya. Masih ingat tuh. Oke, good, masih ingat ya. Jadi kalau matriks diagonal, matriks segitiga atas atau segitiga bawah, kita cukup kalikan diagonal utamanya.
Nah, sama seperti matriks identitas. Matriks identitas berarti cukup kita kalikan diagonal utamanya. Sementara matriks identitas diagonal utamanya isinya cuma satu semua. Berarti ya satu dong determinannya. Ya. Oke ya. Nah, sekarang berarti kalau misalnya kita punya fakta bahwa determinan matriks identitas itu satu, kalau begitu matriks elementer itu kita bisa cari. Kalau misalnya dia hanya dikalikan aja salah satu baris atau kolomnya dengan K, maka determinan matriks elementer itu K itu sendiri. Ya, kalau ditukar barisnya hanya misalnya seperti ini aja bentuknya gitu misalnya ya. Jadi misalnya bentuknya hanya seperti ini, maka determinannya berapa ini? Tanpa perlu kita menghitung panjang dan lebar, tanpa bertele-tele, kita udah bisa melihat aja ini langsung kita lihat berapa determinannya. 1. Ini diperoleh dari apa sih? Dari matriks identitas? Ini operasi baris elementer yang digunakan apa? Itu apa ditukar baris? Ditukar baris. Oke, kalau ditukar baris berarti determinannya bagaimana tadi? Determinannya itu menjadi itu loh Bu. Matriks yang segitiga atas dan segitiga bawah, terus nanti tinggal dikalikan. Aduh. Saya merasa sia-sia ngomong dari tadi. Ini loh, Rek ya. Berarti kan ada 3 hal ini ya. Jadi ada 3 hal. Kalian sendiri yang menyebutkan tadi OBE itu ada 3. Dikalikan dengan suatu konstanta, salah satu barisnya, ditukar baris, atau ditambah atau dikurang dengan kelipatan baris yang lain. Kalau dikalikan dengan konstanta, maka determinannya dikalikan dengan konstanta itu. Ya, jadi determinan B sama dengan K kalinya determinan A. Sudah ya? Kalau ditukar barisnya, maka determinannya jadi negatif dari sebelumnya. Jadi ini kan ditukar nih, baris pertama sama baris kedua ditukar kan? Harusnya kan ini awalnya. Awalnya determinannya A. Determinan A. Kemudian punya determinan B. Determinan B itu baris kedua sama baris pertamanya ditukar. Jadi determinan B sama dengan negatif dari determinan A. Buktinya ini tadi. Nih tadi buktinya. Nah, terus kemudian yang terakhir, kalau ditambah atau dikurang dengan kelipatan baris yang lain, determinannya tetap tidak berubah. Ya. Kalau begitu, ini berapa nilai determinannya? Min 1. Min 1. Min 1 ya? Iya, Bu. Ini kan hanya menukar baris berdua dengan baris ketiga. Jadi negatif dari determinan awalnya sama identitas. Matriks identitas determinannya berapa? 1. Berarti ini negatif 1. Itu ya, berarti determinan setiap matriks elementer yang hanya ditukar aja, tapi nukarnya hanya sekali loh ya. Kalau nukarnya 2 kali, berarti negatifnya 2 kali. Paham ya? Iya. Wes, contohnya begitu. Dan kalau misalnya seperti ini berarti 1. Contohnya, misalnya contohnya yang ini. Ini yang pertama ini kita menggunakan perkalian dengan 3 pada baris kedua, ya kan? Ini matriks elementer, berarti determinannya 3. Nah, sebetulnya 3 kali 1. Tapi karena ya udah 3 aja, karena 3 kali 1 kan 3. Ya, jadi ini baris kedua dikali dengan 3. Ini, Rek. Ini ya. Oke. Nah, tak kasih nama ya. Ini determinan A. Ini determinan B. Ini determinan C. Ini ya. Sekarang yang determinan A. Determinan A itu kan sebetulnya sama seperti 3 kali determinan 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, ya kan?
0010 terus 0001. Berarti kan 3 kali 1, 3 toh. Ya. Nggih, Bu. Kemudian yang determinan B. Determinan B itu apa berarti? Diapakan ini? Tukar baris. Tukar antara baris keberapa dengan baris keberapa? Itu dari 2 sama 1 dan 4. Berarti negatifnya dari yang matrik identitas. Ya kan? Nggih, Bu. Gini toh, berarti negatif 1. Nah, yang ke C, determinan C, itu apa? R1 plus 7 R3, kan R4 ya. Ini kan R1 plus 7 R4. Jadi dari matrik identitas, ini matrik identitas ya 1000, 0100, 0010, 0001, itu kalau R1 plus 7 R4 hasilnya kan C. Ya kan? Iya. Oke. Oke ya. Nih, jadi ini ditambah dengan berarti ini diperoleh dari penjumlahan dengan kelipatan dari ini tadi. Berarti sama determinannya, sama seperti determinan matriks identitas. 4 kali 4 ya, berarti 1. Oke. Itu Oke, mungkin. yang determinan B itu kok min 1, Bu. Itu gimana? Masih belum paham, Bu. Ya, oke, gini. Contoh aja ya, supaya gampang. Saya punya determinan matriks A, 2 kali 2 aja mungkin ya. Jangan 3 kali 3 ya. 3 kali 3 ya. 1, 0, 0, 0, 2, 1, 1, 2, 1. Misalnya begini. Ya. Kemudian matriks B itu tak tukar. Baris pertama sama baris kedua tak tukar. Berarti matriks B itu 0, 2, 1, 1, 0, 0, 1, 2, 1. Ya. Oke. Berarti saya punya A ke B itu diperoleh dengan R1 di interchange atau ditukar dengan R2. Oke. Ini ya kuncinya ya. Bisa dipahami? Ya, Bu. Oke, nah sekarang kita akan cari determinan A. Determinan A itu berapa? Kalau kita pakai apa nih? Ekspansi kofaktor baris pertama ya, yang mudah ya. Berarti kan 1 dikali 2121 toh? 1. Oke. Berarti 2 dikurangi 2. kok 0 sih, nggak seru nih. Ya. Kalau 0 nggak kelihatan negatifnya dong, ya kan? Tak ganti 31 begini ya. Berarti 3-2. Atau jangan 1 deh. Ya udah nggak apa-apa. Gini aja. Berarti 3-2 1 ya berarti ya. Ya. Iya, Bu. Nah, sekarang determinan B. Determinan B itu kita enaknya pakai ekspansi kofaktor keberapa, Rek? Dua, Bu. Baris kedua, Bu. Baris 2 ya. Baris 2 berarti min 1, ya kan? Dikali, ya kan? 3121. Yang lainnya 0. Ya. Berarti min 1. Kenapa? Kan Nah, kok dikali min 0. kenapa? Itu 0. Ada 0-nya itu Baris dikali 0. Baris kedua ini kan berarti ya gini weh. Ekspansi kofaktor baris ke 2. Berarti A21 C21 ditambah A22 C22 ditambah A23 C23. Yang ini kan 0, nggak usah dihitung ya, berarti A21 C21. Berarti kita harus cari M21 ya. Nggih, Bu. M21 adalah 3121 ya. Nggih. 1 kan? Berarti C21 berapa? Oh iya, Bu, min 1. Selesai. Ya, jadi min. Karena C21 itu kalau lebih jelas lagi begini. C21 apa berarti? Min 1 pangkat 2 plus 1 kali M21.
M21. Berarti min 1 kan? Kali 1. Min 1. Gitu ya. Jadi determinan B itu adalah Min 1 kali min 1. 21. Min 1. Min 1. Ya, min 1. Jadi, kalau kita perhatikan ini determinannya seperti apa? Determinan A-nya 1, determinan B-nya min 1. Nanti misalnya ini tak ubah lagi nih, enggak 3. Misalnya saya mau ambil 13. Ya, jadi 13. Jadi berapa lagi? 11 kan ya? 11 kan ya? Ini juga 11 kan? Jadi ini min 11 kan? Ya. Iya, Bu. Ini jadi min 11. Min 11. Saya ubah lagi misalnya dengan yang lain. Tetap akan tidak mempengaruhi apapun. Jadi, kalau kamu menukar baris, ya, menukar baris, maka determinannya seperti negatifnya determinan awal sebelum kamu tukar. Ya. Oke. Nah, yang ini tadi, yang B ini. Ini adalah matriks yang diperoleh dengan menukar baris pertama dengan baris keempat dari matriks identitas, ya kan? Jadi dari matriks identitas ke matriks B ini diperoleh dengan menukar R1 ditukar dengan R4, ya kan? Diperoleh matriks ini. Oke? Ya. Sehingga kalau ditukar berarti karena ini determinannya ini adalah 1, maka determinannya B min 1. Sama seperti yang ini tadi. Ya, yang ini juga begitu. Ini tadi kan cuma nukar baris 2 sama 3. Ya, baris 2 sama 3 ditukar, ya udah jadi negatif 1. Determinannya gitu ya. Bisa? Berarti kalau tukar barisnya 2 kali berarti negatif, terus jadi negatif, jadi positif. Kita coba ya. Kita coba ya. Kalau misalnya nukar barisnya 2 kali. Saya punya matriks T begitu ya. Saya tukar 2 kali. 1 0 0 0 0 0 0 1 terus tapi kalau kayak gini nggak bisa ditukar 2 kali ya. Atau ini aja yang ini yang tak tukar. Ini kan tadi udah ditukar, jadi ini tak tukar lagi. 1 sama 4, 2 sama 3 tak tukar ya. Jadi gini ya. Set 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 set. Jadi saya punya matriks T 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0. Gini ya. Nah, matriks T ini berarti dari I ke T itu kan berarti ada 2 kali ya. Jadi R3. Ya, jadi 2 kali nanti nukernya. Artinya berarti matriks T ini negatif dari yang pertama misalnya ditukar dulu 0 0 0 1, yang ini tukar dulu. Gini kan? Ya. Negatif dari matriks yang ini ditukar antara baris berapa nih? 2 sama 3 tak tukar. Kemudian yang ini kan belum jadi matriks identitas. Kalau kita mau cari langsung dengan mudah determinannya, ya kita ubah jadi matriks identitas kan begitu. Berarti ini negatif dari negatif 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1. Jadi yang ini R2 tukar R3, yang ini R1 tukar R4. Nah, ini sudah 1 berarti min 1. 1 ya. Bisa dipahami ya. Jadi nanti akan berlaku juga untuk yang lain. si Miftahul Ulum udah pegang kepala itu. Tandanya sudah pusing sekali ya. Bu, kalau tukar barisnya 3 kali berarti kembali ke negatif lagi. Terus 4 kali itu positif gitu. Ya gini aja pokoknya. Jangan dihafalkan berapa kalinya. Intinya ketika kita menukar baris, setiap kita menukar baris nanti jadi negatif. Ini kan kita nukar baris nih, jadi T dari matriks T ke matriks yang ini ditukar barisnya, berarti negatif toh. Dari yang ini kemudian tukar lagi, berarti negatif lagi kan?
Ya, Iya. jadi jangan dihafalkan berapa kali. Ya, jadi ya mau berapa kali pun asal tukar baris berarti negatif gitu aja. Oke ya. Oke, nanti mungkin akan lebih seru kalau kita latihan soal sih daripada sekedar ngomong aja ya. Oke. Nah, ini mungkin yang terakhir ya. Jadi teorema yang terakhir seharusnya ini di awal sih. Jadi salah satu fundamental teorema dasar juga. Jadi tadi kemarin kita sudah tahu kalau determinannya 0 itu maka barisnya itu adalah sama ya, barisnya sama. Kemudian tadi kita sudah bahas juga kalau terdiri dari 0 semua, maka determinannya juga 0. Nah, sekarang ternyata tidak harus sama dan tidak harus 0 semua, tapi proporsional. Proporsional itu artinya kelipatannya. Jadi kalau ada baris yang kelipatannya, maka determinannya pasti 0. Kalau kita perhatikan di sini, ini contoh 3 nih ya. Ini matrik yang pertama ini kita perhatikan baris pertama dan baris kedua. Baris kedua ini kan kelipatan 2 kalinya baris pertama. Ya. 2 kalinya baris pertama. Berarti kita bisa lakukan operasi baris elementer ya. R2 min 2R1 hasilnya kan 0 semua. Tapi determinannya kan tetap. Kalau kita lakukan penjumlahan atau pengurangan dengan kelipatan baris yang lain. Ya kan? Tidak mengubah determinan kan? Jadi determinannya tetap jadi sama. Determinan yang ini dengan determinan itu sama. Nah, ini terdiri dari 0 semua barisnya, berarti determinannya 0. Oke ya. Sama seperti yang ini juga begitu. Ini 1428, kelipatan 2 kalinya. Oke ya. Yang ini kolomnya yang kelipatannya ini. Jadi tidak harus baris. Kalau kolomnya kelipatannya juga, karena nanti kalau kelipatan kolom begini, kalau kolomnya kelipatan begini, berarti nanti kolomnya yang kita lakukan OBE kan boleh. Operasi baris elementer itu hanya nama kan. Jadi namanya saja operasi baris elementer, tapi bisa dilakukan terhadap kolom juga gitu ya. Jadi boleh operasi tanda kutip kolom elementer itu boleh dilakukan. Kemudian yang ini juga begitu. Yang ini baris ke berapa nih yang kelipatan? 2 sama 4 ya. Bukan ya. Baris ke berapa ini yang kelipatan? Oh, ini baris pertama dan baris keempat. 1 sama 4. Ya, 1 sama 4, 3 kalinya. Ini kalau kelipatannya begini, pasti determinannya 0. Contoh ya, supaya tidak terlalu pusing. Oke, kita lihat contohnya di sini. Oke, kita akan cari determinan dari A dengan menggunakan operasi baris elementer. Oke, yang pertama determinan dari A itu sendiri. Jadi determinan A itu saya tulis begini ya, 0, 1, 5, 3, min 6, 9, 2, 6, 1. Begini ya. Ini baris kedua kan kelipatan 3 ya. Baris kedua ini kelipatan 3. Berarti boleh kita tulis 3 kali 015, 1 min 23, 2. Karena baris kedua kelipatan 3. Oke, kita pakai yang pertama tadi, OBE yang pertama. Oke. Terus kemudian, apalagi yang bisa kita lakukan supaya dia gampang mencari determinannya? Jika ada kelipatan lagi, berarti mungkin kita tukar baris ya, tukar baris. Jadi min 3, jadi baris pertama kita tukar dengan baris kedua, supaya ada 1 utama di situ. 1, min 2, 3, 0, 1, 5, 2, 6, 1. Nah, kalau tukar jadi negatif nih. Ya. Kemudian
Nah, ini supaya jadi matriks diagonal bawah, segitiga bawah, 2 sama 6 kita nolkan. Ya, jadi nanti kita tinggal mencari diagonal utama saja. Kita kalikan diagonal utamanya. Jadi kalau kita mau cari diagonal utama, kita lakukan apa, Rek? Di sini tak beri keterangan ya. Jadi R2 kali 3. R2 kali 3. Yang di sini R1 tuker R2. Yang ini nanti supaya 2-nya jadi 0, ini berarti R3 min 2R1. Benar ya? Ya, Bu. Dan dia determinannya nggak berubah kalau kita lakukan operasi baris elementer yang ketiga ini. Jadi nggak mengubah apapun. Oke, jadi ini 1 min 2, 3, 0, 1, 5. Yang ini apa? 0 ya. Ini jadi apa? 6, 6 plus 4. 10 ya. 10, Bu. 10. Terus yang ini jadi Min 5. 1 5. min 5 ya. 1 min Min 6. 5. Min 5. Min 5 kan? Oke. Nah, ini 10-nya kita nolkan lagi. 10-nya kita nolkan lagi. Jadi 1 min 2, 3, 0, 1, 5. Supaya 10-nya 0 berarti kan R3 min 10 R2. Ya. Iya, Bu. Oke. Bu, kenapa nggak min ini R1, Bu? Nanti ininya berubah lagi kalau R1. Ya, jadi nggak jadi 0. 0, 0, min 5, min 5, min 50. Betul ya? Min 5, min 5. Benar ya? Berarti ini sudah jadi matriks segitiga bawah. Berarti kita kalikan aja diagonal utamanya kan? Jadi min 3 kali 1 kali 1 kali min 55. Berarti berapa ini, Rek? 15. 165. 165 ya. Jadi dia determinannya adalah 165. Benar enggak? Ya, 165. Jadi seperti itu. Boleh misalnya ini ditambah lagi OBE yang baru, yaitu baris ketiga dikali min 55. Berarti kan berubah lagi ini nanti jadi 011. Yang ini jadi 55. Boleh seperti itu ya. Oke, bisa kira-kira? Itu berarti cuma satu baris saja, nggak apa berarti, Bu? Maksudnya? Yang dicari cuma satu baris saja. Yang tadi loh, Bu, yang mengeluarkan 3 tadi loh, Bu. Mengeluarkan? 3. Saya tidak mengeluarkan. Ya, misalnya itu kelipatannya. Ya, kita lihat teoremanya ya. Jika B adalah matrik yang dihasilkan dengan a single row or a single column of A multiply. Jadi a single row or a single column. Dari A multiply by a single. Ya, jadi cukup a single row or a single column. Kalau dua-dua misalnya semua baris dikalikan dengan K, ya kita harus KKK. Contoh misalnya yang ini 369, ini 055, begitu misalnya ya, atau saya buatkan matriks deh, misalnya 055, 369, 248, misalnya begini. Yang baris pertama kan kelipatan 5, berarti ini saya mungkin nulis determinan ya, enggak matriks. Ini saya tulisnya begini, supaya langsung jadi determinan. Set, begini, berarti yang pertama kan 5, berarti 5, 0, 1, 1. 369, 248 ya. Terus yang kedua kelipatan 3 ya, kalikan 3. 011 123 248 ya. Yang baris ketiga masih ada kelipatannya 2, 5, 3, 2. 011 123 124 gitu ya. Oke. Baru kalian bisa cari. Boleh kalau misalnya saya malas, Bu, pakai operasi baris elementer, sudah seperti ini aja saya cari dengan ekspansi kofaktor, boleh. Ya, yang penting kalian sudah melakukan operasi baris elementer. Tapi ya sebetulnya lebih enak dengan operasi baris elementer sih. Ini kalian negatif, kalian nolkan yang 1, 1 ini.
1, 1, 2 ini saling nolkan. Nggak mengurangi apapun kan. Jadi determinannya tetap. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Jadi seperti itu. Satu lagi mungkin ya. Gunakan operasi kolom untuk mencari determinan. Ini. Tapi ya terserah kita sih. Mau pakai kolom atau tidak. Tapi sebetulnya ini enak pakai kolom. Karena di sini sudah menunjukkan gini ya. Untuk yang soal ini. Kadang mungkin kita bisa pakai baris, bisa pakai kolom. Tapi ini kan sebetulnya mengacu ke matriks diagonal atas, ya kan? Tinggal 3 dan 6-nya aja yang kita nolkan. Ya. Jadi tinggal 3 dan 6 aja yang kita nolkan. Sehingga determinan dari A 1003 2706 0630 731 min 5 itu nanti sama dengan determinan kita nolkan 3-nya. Berarti gimana? Kita nolkan 3. Berarti atau kita nolkan 6 dulu. Ya, kita nolkan 6 dulu aja kali ya. Jadi R2 min 2R1. Ya, R2 min 2R1. R2 min 2R1. Nanti 6-nya jadi 0. 1003 0630 731 min 5. Berarti ini berapa? 0 ini ya. 2 min 2. Benar kan? 0 ya. Ini 0. Kemudian yang ini tetap 7. Ini tetap 0. Yang ini 0. Oke ya. Nah, kemudian nah, ini 3-nya ini yang masalah, Rek. Kalau kita mengenolkan 3 melalui baris ke-5, baris ke-4, nanti akan mengubah yang ini nggak jadi 0 lagi. Nah, makanya kita lebih mudah menggunakan kolom sih sebetulnya. Oke, kita pakai kolom aja ya. Saya ganti dengan menggunakan kolom. Jadi kalau pakai operasi kolom, berarti supaya ini jadi 0, berarti kolom kedua, kolom keempat ya, C4 atau C1 dulu. C1 min 3 C4 min 3 C1 ya. Jadi 3 dikurangi 3 kali ini. Oke ya. Jadi ini 1 207 0763 0031 C4 min 3 C1 berarti 3 min 3 0. 6 min 6. Ya kan? 6 min 6. 0 ya. Terus 0 min 0, 0. Terus yang terakhir, min 5, min 21. Betul ya? Min 5, min 3 kali 7. Min 5, min 21. Berapa berarti? Min 26. Ya. Dan determinannya kan tidak berubah kalau kita menggunakan penjumlahan atau pengurangan dengan kelipatan baris. Ya. Jadi ini di teorema ya, jadi tidak mengubah determinan. Jadi kita tidak perlu menambahkan apapun di sini. Ya sudah, ini berarti sudah matriks diagonal atas. Ya udah kita tinggal kalikan aja determinan apa diagonal utamanya. 1 kali 7 kali 3 kali min 26. Berapa ini? 21 kali 26. Min 6. Berapa, Rek? 21 kali 26. 546, Bu. 546. 21 kali 26 500 ya. 20 kali 20 400.
Iya, Bu, min. Ya, 546 ya. Ya, karena 25 kali 25 aja 625. Ya, benar. Ya udah ini determinannya. Nah, sehingga kita sekarang punya cara yang lebih mudah daripada dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Nah, lebih mudah kan dengan menggunakan operasi baris elementer. Ya, kita cukup mengingat aja kalau dikalikan K berarti kita kalikan K determinannya, kalau tukar baris determinannya negatif, kalau tambah atau kurang dengan kelipatan baris yang lain determinannya tetap. Itu ya. Ada pertanyaan mungkin? 546. Nah, ini contoh lagi. Kita coba aja ya contoh terakhir ya, contoh terakhir. Nanti setelah ini kalian bisa latihan mandiri. Oke, sama seperti yang sebelumnya. Oke, kira-kira kita lakukan apa ini? Jadi 1, 2, 3, 4, 7-nya kita nolkan ya. 1, 2, 3, 4, 7 kita nolkan. Karena kan nggak ada yang kelipatan semua ini. Kalau kita perhatikan barisnya, kolomnya nggak ada yang kelipatan kan. Jadi kita nggak bisa melakukan kelipatan baris. Kecuali kalau ada yang kelipatan barisnya atau kolomnya. Ini kita lihat nggak ada ini. Ya udah berarti kita nolkan aja. 1, 2, 3 sama 4, 7. Lebih mudah mana menolkan yang bawah atau yang atas? Atas kayaknya, Bu. Yang atas ya. Kita nolkan yang 5, min 2, 6, 1, min 1. Bukan dong, 3, 2, 1, 3. Sama 5 ya, berarti 5, min 2, 6, min 1, 1, 5. Oke, kita coba dengan menggunakan operasi baris elementer. Jadi determinan A ini gak lurus ya. Determinan A katakanlah lurus ya. 3, 5, min 2, 6, 1, 2, min 1, 1, 2, 4, 1, 5, kemudian 3, 7, 5, 3. Betul ya? Nah, ini yang kita mau nolkan dulu apa nih kira-kira? 5. 5. Agak sulit kalau 5 ya. Mungkin yang min 2. 6. 6. Dengan kolom 1. 6 dengan kolom 1. Oke, bisa ya. Jadi berarti C4 min 2C1 ya. Nggih, Bu. Berarti 3, 1, 2, 3. Yang berubah C4 aja. Berarti ini tetap min 2, min 1, 1, 5. Ini jadi 0. Ya kan? Ini jadi 1, min 2, min 1. Ya. Terus ini jadi berapa, Rek? 1. 5, min 2. 1 ya. Kemudian ini jadi Min 3. Min 2. 3, min 6. 3 min 6 min 3. Min 3, min 3. Ya. Oke, determinannya tetap. Karena kita gunakan operasi ini. Ya. Determinannya tetap. Terus, nah ini kayaknya gampang kita nolkan nih. Yang min 1, 1 ini. Kita langsung aja ya. Jadi, C4 min C3. Ya. Jadi min 1 sama satunya nanti jadi 0. 3, 1, 2, 3. 5, 2, 4, 7. Min 2. Min 1, 1, 1. 5. Ini 0. Ups. Salah ya. Ini nggak jadi 0 nanti. Iya ya. Jadi, bukan. Kita harus pakai strategi ini. Kira-kira pakai apa ya? Bu, apa penyelesaiannya itu nggak dari ruas kiri terlebih dahulu gitu? Boleh, terserah. Biar nggak. Ruas kiri yang mana maksudnya? Ya, yang dari sebelah kiri kan dulu yang OBE itu ada aturannya yang harus Satu utama dan seterusnya. Ya, karena tujuan kita membuat sampai jadi matrik identitas.
Tapi tujuan kita di sini kan tidak ke matrik identitas. Tujuan kita mau ke matrik diagonal, matrik segitiga atas atau segitiga bawah. Ya kan? Sehingga nanti kita cukup mengalihkan diagonal utama aja kalau udah ketemu matrik diagonal atas atau diagonal bawah. Tadi saya kasih pilihan, kira-kira gampang yang mana, Rek? Bikin diagonal atas apa diagonal bawah? Kamu katakan diagonal yang atas. Berarti ya udah, gak apa-apa, kita pakai diagonal atas. Sekarang kamu mau ganti lagi, pakai dari sebelah kiri. Jadi maunya bagaimana? Ini agak membingungkan juga ini ya, kalau nuruti si Hanifah ya. Ya wes, kita lanjutkan aja ini. Mungkin C3 yang kita ya, C3 coba ya. C3 kurangi C4. Nanti min satunya jadi 0. Ya kan? C3 min C4. 0 min 1, 1, 3. Berarti yang C3 yang berubah ya. Oke. Nanti ini berarti min 2 min 0, min 2. Kemudian ini jadi 0, ini 0. 5 plus 38 ya. Baiklah, sekarang gimana ini? Oke, nah sekarang bisa C2 ya. C2. Oh, ini bisa kelipatan 2 ini. Berarti 2 ya. Kita kelipatan 2 berarti C3 dikali setengah, ya kan? Jadi ini adalah tetap 3, 1, 2, 3. Terus kemudian ini 5, 2, 4, 7. Ini min 1, 0, 0, 4. Ya, ini 0, 1, min 1, 1, min 3. Oke. Kemudian. Kalau diganti dengan baris bisa, Bu? Kan ini kan kolom, terus selanjutnya baris. Kamu jangan bercanda ya, ini baris ya baris, kolom ya kolom. Oh gitu. Ya nggak boleh, kamu mencampur adukkan dua hal yang berbeda itu. Asam sama garam nggak bisa bersatu ya. Masa habis kolom terus barisnya nggak bisa lah, nggak konsisten tuh namanya. Judulnya operasi baris elementer, isinya kolom sama baris, campur-campur, nggak bisa dong. Kalau kolom, operasi kolom elementer ya kolom aja yang pakai. Ini biar gampang pakai baris saja gitu, nggak bisa lah. Ini kita harus agak sedikit berpikir. Berarti, ya ini 2, ya ini kan mau kita nolkan ya, 5 ya. 5 mau kita nolkan ya. Berarti C2 plus 5C3. Oke? Nanti 5 jadi 0. Ya. 3, 1, 2, 3. Nah, saya tulis dulu ya. 0, 0, 4. 0 min 1, 1 min 3. Ini jadi 0. Ya kan? Ini tetap. Ini 7 plus 20. 27 ya. Benar nggak? 7 plus 20. Benar kan? Benar. Oke, semoga saya tidak salah ini ya. Nah, ini berarti kita bisa nolkan ini yang ini. Sebentar. C4 ditambah setengah C2. C4 ditambah setengah C2. Udah deh, nggak apa-apa. C2 ditambah. Kan nggak pengaruh C2, Mbak. C2 kan sudah nggak 0 ini. Tinggal kita menolkan min 1, min 1, 1. Oh iya. Ya. Atau saya salah, jangan-jangan strateginya. Ini kan harus min 1, ini harus 0 dulu ya.
Kayaknya ini harus 0 dulu deh. Karena begini, nanti ini kan kita mau menolkan, mau tidak mau kan harus 0 nih. Kalau ini 0 kan otomatis nggak bisa lagi selain dengan R1. Kalau dengan R1 nanti ini berubah. Wah, ini berarti saya salah dari awal. Strateginya salah. Berarti ini harus kita nolkan dulu. Berarti dari sini ke sini nggak bisa langsung menolkan yang itu. Oke lah, kita hapus saja ya. Berarti kita nolkan dulu yang min 2. Kita nolkan dulu yang min 2 ya. Caranya adalah dengan oh, sorry, ini tadi sudah betul ya. Kotak hapus. C4 min 2C1 ya. Kemudian ya, min 2-nya harus 0 dulu, mau tidak mau. Jadi yang min 2 harus 0, berarti C3 plus plus 2/3 ya, C1 ya. Ya. Jadi ini 3, 1, 2, 3, 5, 2, 4, 7. Ini 0 min 1, 1 min 3. Yang ini jadi 0 ya. Karena min 2 plus 2. Yang ini min 1 plus 2/3. Min 1/3 ya. Benar enggak? Iya, Bu. Min 3/3. Benar ya. Yang ini 1 plus 4/3. 7/3. Ya. Terus yang ini 5 plus 2, 7. Ya. Oke. Baik. Kemudian yang mana lagi yang kita nolkan? Yang 5 ya, kita nolkan 5. Jadi 5 kita nolkan dengan cara C2 min 5/3 C1. Ya, mau tidak mau kan itu. Jadi 3, 1, 2, 3. Ini tetap 0 min 1/3, 7/3, 7. 0 min 1, 1 min 3. Kemudian ini 0 ya. Terus ini 2 min 5/3. Berarti min 2/3. 4 min 10/3. Ya, benar ya. 4 min 10/3. Berapa, Rek? 2/3 ya. 2/3. Kemudian ini 7 min 5. Berarti kan? 2 ya. Oke, sudah 0. Berarti sekarang apalagi sekarang? Kita ini kan sepertiganya aja ya. Jadi ini kalau ini sepertiga. Ini saya ubah jadi supaya dia oh enggak, kan kita mau menolkan yang ini min 1 sama 1 sama sepertiga kan? Tinggal itu kan yang mau kita nolkan ya. Berarti yang min 1 kita nolkan dulu. Min 1 kita nolkan dengan cara C4 plus plus min ya. 3C3. Boleh, C3 bisa. Min ya, berarti ya kan 3C3. Iya. Ya. Jadi ini 3, 1, 2, 3. 0 min 2/3, 2/3, 2. Tetap min 1/3 ini 7/3, 7. 0, 0. Min 1 pasti 1 ya. 1 min 7. Min 6.
Ya kan? Kemudian ini min 3, min 21. Piro rek? Min 3, min 21. Min 24. Min 24. Ya. Oke, kita mengenolkan min 6. Oke lah, kita nolkan min 6 dengan cara ini kalau ujung-ujungnya salah, wis bubar jalan ini. Kita akhiri aja semuanya ini ya. Bukan min 1/3 dulu, Bu. Ya, boleh min 1/3 dulu, boleh. Yang ini dulu boleh. Oh ya, yang ini dulu ya, min 1/3 dulu. Kalau yang ini nanti mengubah yang ini. Min 1/3 kita kurangkan dengan berarti C2. Erek, kalian yang mikir, saya yang nulis. Kalau C3 ditambah Ke C3, sorry, C3 ditambah ya kan? Dikurangi dong dikurangi ke C2 kan? ke C4 aja, Bu. C4 nggak bisa jadi 0, sayang. Min 1/3 ke 0. Nggak bisa. Ini kalau mau jadi 0, mau tidak mau harus ke C2. Kalau ke C1 nanti mau berubah ini lah. Yang baris pertama nanti jadi berubah. Ini mau nggak mau harus ke kolom kedua. Jadi C3 dikurangi setengah C2. Ya, setengah ya. Setengah C2. Setengah dikurangi kok ya. Jadi 3, 1, 2, 3. Sebentar, saya baterainya habis. Tunggu dulu. Oke, kita lanjutkan. C3 ya, ini berubah, ini tetap 0, min 2/3, kemudian 2/3, 2, ini 0, ini tetap. Ini 7/3 min 1/3. Ya kan? Setengah kali 2/3. 6/3 atau 2 ya? 2. Ini 7 min 1, 6. 6. Ya. Sekarang kita mengenolkan min 6. Percaya apa? Ini kira hitung-hitung tok. Kita mengenolkan yang 6. C4 dikurangi C4 2 min 3 C3 ya. Oke, jadi 3, 1, 2, 3. 0 min 2/3, 2/3, 2, 0, 0, 2, 6. Ini 0, 0, 0. Min 24, min 18. Piro rek? Min 24, min 18. 42. Ya. Nah, selesai pekerjaan kita. 3 kali min 2/3 kali 2 kali min 42. 42 kali 4. 168. Oh ya, 168 ya. 42 kali 4. Ya, 168. Dan ternyata salah. 14. Oh, dia pakai ekspansi kofaktor. Tapi harusnya benar juga ya tadi ya. Kenapa kok bisa salah ya? Kolom
Ini rawan ketidaktelitian memang kalau seperti ini. Yuk, mana yang kira-kira salah nih? Mau diperiksa atau kita biarkan aja? Udahlah, biarkan aja ya. Biarkan saja. Biarkan aja lah. Yang penting kita tahu artinya yang kita lakukan tadi tidak mengubah determinan sama sekali kan. Kecuali kalau kita menukar baris kolom atau menukar kolom dalam hal ini ya. Atau kita kalikan dengan suatu konstanta tertentu. Kita biarkan aja, yang penting kita sudah bisa ya. Tapi kalau ujian ya jangan begitu ya, dicek ya kalau salah. Baik. Oh, saya nggak lihat judulnya, row operation and cofactor expansion. Ya, ya. Jadi boleh digabungkan. Jadi ini ya Mas Miftah yang boleh digabungkan tuh operasi baris atau kolom dengan ekspansi kofaktor. Kalau operasi baris dan operasi kolom nggak boleh digabungkan. Ini kan menggabungkan ekspansi kofaktor dengan operasi baris elementer. Oke. Ada pertanyaan mungkin untuk pertemuan hari ini? Saya mau lanjutkan, tapi besok minggu depan aja lah ya. Kita latihan soal aja biar lebih memahami. Latihan soal dulu ya. Sampai jam berapa Mbak Salsa kita? Jam 1 ya? 12.30, Bu. 12.30 jam 1. 12.30. Ini. Ya udah sampai jam 12.30 ya. Berarti dikit lagi dong waktunya. Oh, tadi saya terlambat sih. Ya, tapi kan tadi cuma 10 menit, Bu. Ya. Ini yang pertama kalian buktikan ini ya. Kalian buktikan ini. Ini determinannya sama, buktikan. Kemudian yang kedua, 2 soal aja wis ya. 15 menit. Atau lebih sedikit mungkin. Ini sama yang ini. Nomor 12 yang A, B deh. A dan B. Oke ya. Jadi yang nomor ini silakan dibuktikan. Yang nomor 12 cari determinannya. Oke, silakan dicoba dulu. Sampai jam 11 lebih 15 ya. Atau kurang lah. 11 lebih 10 mungkin ya. Silakan dicoba dulu. Baik.